Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Malia dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NPM 1220419. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, yang pertama itu di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah mencapai proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau tujuan kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama itu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Yang kedua itu ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan dan keterampilan sikap perilaku. Dan yang ketiga itu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu yang kedua itu ada kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga itu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Lalu di sini ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama yaitu pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan diklat. Di dalamnya itu termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada pihak ketiga, yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu di sini tuh ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang ditanyakan valid. Dana alat ukur dan dapat mengukur sesuatu yang harus diukur atau reliable. Lalu di sini tuh ada perbandingan kemampuan kompetensi. Kemampuan dan kawasan pengetahuan, keterampilan sikap tuh ada 5. Yang pertama itu ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua itu ada kemampuan cara menulis laporan. Ketiga itu menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat itu menguraikan cara sopan santun dan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Di sini juga ada kompetensi, ada 5. Yang pertama itu ada membuat proposal, kedua itu membuat laporan penelitian yang baik, ketiga menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, keempat itu memberikan sopan santun dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir itu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, di sini tuh ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran.
Yang pertama itu ada menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada perencanaan kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, terus juga media, alat, dan alokasi waktu harus dipertimbangkan sesuai unsur dan strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian menanamkan keyakinan kepada peserta didik. Lalu di sini tuh ada hubungan kompetensi dan pembelajaran fasilitor. Di sini tuh ada 5 materi pembelajaran berbasis kompetensi. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.